Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini kita kembali di segmen Koja-Koja, hanya di Foril Marfat Channel, hadir untuk Anda, untuk memberi Anda hiburan, memberi Anda informasi dan edukasi. Nah, hari ini kami berada di Masjid Al-Ihsan Lamangga bersama Pak Haji Rahmat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Sarif Arifin kembali lagi kita. Iya, jadi saya sangat senang dengan Masjid Lamangga, Al-Ihsan Lamangga, karena sudah beberapa kali kami awal-awal dulu dengan Pak Sarif Arifin membuat konten di sini, dan saya sangat bahagia bisa ketemu Pak Haji sebagai imam di Masjid Lamangga. Nah, kita kocok-kocok soal bagaimana memelihara tradisi Masjid Kalimbo Limbo di Kota Babo. Nah, yang saya sudah kocok-kocok sebelum ini bahwa kita tahu ada 3 masjid di Kota Babo ini, Masjid Ogena, kemudian Masjid Kalimbo Limbo, dan Masjid Gingapa. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Haji? Iya, makasih banyak. Dan kami ini terus terang saja satu kesyukuran besar buat kita semua, khususnya di Masjid Lamangga ini kita mendapat kehormatan untuk sedikit pencerahan tentang masjid di Kota Bau-Bau, di mana kita masjid ini memang dulu kalau kita kembali ke zaman dahulu ini dibagi dalam tiga tingkatan. Nah, di mana tingkatan pertama yang di Masjid Agung Keraton itu namanya Sarakidina. Di Masjid Agung Keraton Sarakidina. Di sana seluruh perangkat yang ada di sana merupakan perangkat hukumu. Artinya apa? Di sana mereka selalu disandingkan perangkatnya hukumu Sarakidina dengan Sarogena pada zamannya.
Jadi kalau ada persoalan-persoalan, katakan Sultan mau berangkat keluar kota atau di kerajaan lain, maka ala ruannya dia mengambil dua moji, namanya moji Kapundu. Karena di Masjid Agung Keraton itu sebetulnya mojinya cuma 10. Mojinya 10, terus hatibnya 4, dan imamnya 1, laki agama 1. Itu susunan ditambah dengan Tungguna Gada 4. Tetapi kenapa sekarang mojinya ada 12? Karena itu namanya moji Kapundu yang 2 orang ini, sehingga menjadi 12 mojinya. Baru khatibnya 4, imam dan laki agama masing-masing 1, ditambah dengan Tungguna Ganda 4. Ini moji Kapundu ini, manakala Sultan keluar kemana-mana, selalu didampingi oleh moji Kapundu ini. Karena jangan sampai ada kemalangan atau ada apa, mereka ini yang membantu untuk persoalan-persoalan itu. Itu yang di Masjid Agung Keraton pada zamannya. Dan sampai sekarang ini, di Masjid Agung Keraton itu masih tetap eksis dengan tumbuna hukumnya yang 22 orang itu. Masih terpelihara sampai sekarang ini. Tinggal memang sarogenanya yang sudah tidak ada lagi. Menjadi yang namanya, kalau sarogena itu istilahnya sekarang Kesultanan Buton itu bukan lagi mengurus masalah politik, masalah pemerintahan, tetapi dia kembali ke masalah budaya. Itu yang namanya sarogena sekarang ini. Tetapi kalau Sarakidina tetap eksis seperti zamannya dulu. Di samping sana yang saya katakan tadi ada tiga tingkatan: Masigi Gena, Masigi Kalimbo-Limbo, dan Masigi Nangapa. Masigi Kalimbo-Limbo ini termasuk salah satunya adalah masjid di Kelurahan Lamangga ini, Masjid Al-Ihsan Lamangga ini. Ini termasuk di dalamnya menjadi Masjid Kalimbo-Limbo. Kenapa namanya Masjid Kalimbo-Limbo? Ini Kalimbo-Limbo artinya masjid pengkaderan untuk Masjid Agung Keraton. Jadi di sini segala tuturaka, gerak-gerik, tingkah laku, perbuatan yang dilakukan oleh perangkat ini sama persis dengan yang dilakukan oleh perangkat Masjid Agung Keraton. Sama, tidak ada bedanya. Gerak-geriknya, karena di sini merupakan pengkaderan. Manakala Masjid Agung Keraton TK bongkar atau ada yang keluar karena membuat kesalahan, maka Tungguna Aba itu meneropong masjid-masjid Kalimbo-Limbo ini, di mana yang akan menjadi pengganti nanti. Mungkin ada di sana yang lebih fasih bacanya, tuturah karena dia bisa laksanakan seperti apa yang ini yang diambil, yang di Masjid Kalimbo-Limbo ini. Itu Masjid Kalimbo-Limbo. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan di Masjid Agung Keraton dilaksanakan di Masjid Kalimbo-Limbo ini. Sehingga Masjid Kalimbo-Limbo sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena di sini untuk yang katakan orang yang meninggal, untuk pemalu apa semua dibutuhkan dari Kalimbo-Limbo ini. Yang penyelenggara jenazah ini memang diambilkan dari Masjid Kalimbo-Limbo. Inilah yang membantu masyarakat sampai sekarang ini. Dan yang sekarang yang masih eksis ini termasuk Masjid Lamangga ini. Alhamdulillah sampai sekarang ini Masjid Lamangga dengan sarana hukumnya sama persis dengan Masjid Agung Keraton. Ya, lengkap di sini. Jadi kita di sini ada hatibinya 4 orang. Cuma di sini ada penambahan yang namanya naib imam. Naib imam di sini ada 4. Hatibinya 4. Ada imamnya, tidak ada laki agama. Tapi di sini ada imam, ada naibnya ada 4. Baru khatibnya 4, dan di sini ada mujinya sampai 12 juga. Sehingga kebutuhan masyarakat, katakan dia bertepatan ada 2-3 tempat yang kemalangan pada saat hari yang sama, maka ini Kalimbo-Limbo ini bisa membagi diri supaya kebutuhan masyarakat itu bisa tersauti semua. Tidak lagi kita mencarikan di tempat lain, tetapi dan alhamdulillah untuk Kalimbo-Limbo Masjid Al-Ihsan Kelurahan Lamangga ini sudah, ya boleh dikata kalau kita sebut sudah lintas daerah, lintas kelurahan. Kita sudah bisa menyeberang ke Kelurahan Wajo, kita menyeberang ke Bataraguru, kita karena dibutuhkan. Ya, sebatas kami dibutuhkan, kami akan memberi yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat ini. Ini yang namanya Masjid Kalimbo-Limbo. Yang satunya lagi Masjid Ngapa. Masjid Ngapa ini kalau dulu disebut dengan Masjid Ngapa, Masjid Agung Keraton, Masjid Raya Bau-Bau itu namanya Masjid Ngapa.
Kenapa disebut masjidnya ngapa? Karena di sana tempat orang yang singgah, tempat orang yang pelaksanaan sholatnya secara umum, tidak seperti Kalimbo-Limbo dengan Masjid Agung Keraton sana itu. Di sini memang diikat dengan tradisinya. Katakan kalau salat Jumatnya harus pakai katuko. Tapi kalau di masjid raya sana, kalau yang baca khutbah biasa saja, umum, secara umum, tidak ada keterikatan seperti itu. Itu yang namanya masjid-masjid apa? Termasuk masjid yang di Batara Guru, Masjid Tombak, masjid yang di pelabuhan itu, semuanya itu namanya masjid ginang apa? Dalam bahasa butonya. Artinya masjidnya orang-orang yang lalu lalang, yang tempatnya orang singgah. Itu tidak ada keterikatan masalah tradisinya dengan Masjid Kalimbo-Limbo ini. Ya. Di Masjid Lamangga juga, masjid-masjid kelurahan juga ini banyak masjid-masjid yang ada di satu kelurahan itu, tetapi tidak semuanya menjadi Masjid Kalimbo-Limbo. Yang disebut yang Masjid Kalimbo-Limbo dalam satu kelurahan harus ada satu. Seperti di di kelurahan Lamangga ada banyak masjid, tapi yang namanya Kalimbo-Limbo cuma di Masjid Lamangga ini. Lamangga. Ya, seperti itu. Wow. Nah, ini pengetahuan yang bisa membuat kita paham ya. Karena memang saya pada saat Jumat lalu saya menyempatkan diri untuk berjamaah sholat Jumat di sini. Posisinya memang sama. Ketika katuko diputar, kemudian imam duduk, kemudian khatib ditutup. Ini maknanya sebenarnya ditutup apa ini? Jadi begini, salibumbu istilahnya, kabumbu. Ada makna khusus. Jadi khatib itu pada saat dia mau melaksanakan hajatnya untuk naik di atas mimbar, itu dipandu oleh yang baca katuko. Yang dipandu oleh baca katuko. Setelah yang baca katuko ini sudah ada aba-aba untuk para khatib untuk naik di atas mimbar. Sebelum khatib naik di mimbar, maka dia harus meminta mandat dari imam. Meminta mandat dari imam. Jadi imam memberikan mandat ke khatib untuk berdiri mengambil katuko supaya dia langsung naik di mihrab. Ya, di mihrab. Jadi sebetulnya untuk paham buton ini, yang berbicara di atas itu sudah imami juga. Cuma raganya yang naik itu adalah khatib. Tetapi sebetulnya secara batinnya yang berbicara itu adalah imam. Karena dia tadi sudah menyerahkan diri, menyerahkan mandat kepada khatib untuk naik di atas. Jadi dia sendiri sebetulnya naik. Imam sendiri ini yang naik. Setelah selesai khatib turun, maka khatib itu juga menyerahkan mandat yang telah diberikan oleh imam, supaya imam lagi mengambil itu mandat. Jadi ada penyerahan juga. Setelah dia turun duduk, ini khatib, dia serahkan lagi ini mandat yang telah diberikan dia imam. Dia kembalikan. Jadi imam menerima kembali mandat untuk dia berdiri lagi menjadi imamnya sholat. Karena memang cuma satu ini yang berbicara, cuma satu yang ya seperti itu di dalam sholat Jumat ini. Ya. Tradisi kita di Kesultanan sejak zaman dulu dan terpelihara sampai hari ini. Ya, alhamdulillah. Suatu kesyukuran, subhanallah. Ya. Dan saya harapkan ini bisa lestari, bisa selalu terpelihara dengan baik, Pak Imam. Ya. Kemudian belum lama juga ini saya melihat ada prosesi Karwam Maludu di sini. Nah, ini bisa dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Memang ini kami dengan perangkat masjid di Kalimbo-Limbo Masjid Al-Ihsan Kelurahan Lamangga ini berikhtiar untuk mengembalikan budaya yang ada di Tanah Buton ini. Khususnya peringatan-peringatan itu kita ambil peringatan ala Buton. Jadi seperti kemarin kita Mauludu. Di sini kita Mauludu tidak ada yang seperti umumnya di Masjid Raya diperingati dengan ada ketua panitianya, ada laporan-laporan apa semua. Kalau di sini tidak ada seperti itu, kita kembali ke tradisinya. Tradisi Buton pada saat kita Mauludu itu betul-betul ada 3 yang baca. Ada 3 yang baca. Ada yang baca di pembukaannya 1 orang, terus ada yang baca di pertengahannya 1 orang, dan yang membaca doa 1 orang. Ya, itu.
Karena apa? Kita sangat mengharapkan sekali pada saat kita membaca Mauludu ini, dia turun ini yang namanya syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita mengagungkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kami ini menyelenggarakan yang namanya membesarkan baginda Rasulullah. Ya, sehingga kami terus terang saja pada saat kami duduk, utamanya yang membaca yang 3 orang ini, baca pertama, kedua dan yang ketiga ini, niatnya sama. Niatnya sama apa? Kita niatkan khusus karena ini Masjid Kalimbo-Limbo, Kelurahan Lamangga, maka seluruh yang ada di Kelurahan Lamangga ini kita sudah selimuti. Kita selimuti ini masyarakat yang ada di Kelurahan Lamangga ini untuk kita ajak membaca Mauludu ini, sehingga kita niatkan itu syafaat yang turun dari baginda Rasulullah pada saat kita kembali nanti, seluruh masyarakat yang ada di Lamangga ini mudah-mudahan diberikan syafaat seperti itu dengan peringatan Mauludu seperti yang kita laksanakan di masjid kita ini. Seperti itu niatnya. Sampai atau tidak, tapi seperti itu yang dilaksanakan oleh orang-orang tua kita dulu. Selalu meniatkan kemakmuran masyarakat yang ada di lingkungannya. Kalau di Masjid Agung Keraton, dia niatkan seluruh yang ada di Jazirah Buton ini. Karena masing-masing punya bagian-bagian. Kalau masjid kecamatan, maka dia niatkan seluruh yang ada di kecamatan itu. Kita juga tidak bisa niatkan di kelurahan lain karena kita punya wilayah cuma di sebatas ini. Sama juga yang naik pada saat yang khatib ini tadi, yang khatib yang posali bumbu ini tadi, yang menyimpan kain di atas kepalanya ini, 4 sudut tanah yang ada di Kelurahan Lamangga ini dia sudah bentengi supaya ndang-ndangnya karumpa, tidak ada lagi saling sengketa di antara seluruh masyarakat yang ada ini. Dilindungi dengan adanya ini. Nah, ini yang selalu dan ini proses ini selalu sekarang kita mulai kita kembalikan ini. Dengan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali perangkat kita yang ada di Kelurahan Lamangga dengan banyaknya 21 orang ini, kita saling bahu-membahu, saling mendukung antara satu sama lainnya, sehingga saya yang diamanahkan menjadi imam di sini sangat bersyukur sekali dengan mereka ini yang memberikan kepercayaan kepada saya, dan mereka apa yang saya sampaikan mereka dia ikut, dan yang saya tidak tahu juga mereka sampaikan ke saya juga, sehingga alhamdulillah kita saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang kita harapkan juga, mudah-mudahan harapan kita yang dari Kelurahan Lamangga ini di Kalimbo-Limbo Masjid Al-Ihsan Kelurahan Lamangga ini, mudah-mudahan ini juga di kelurahan-kelurahan lain yang masuk Kalimbo-Limbo itu juga yang mereka lakukan, sehingga suatu saat nanti kita akan adakan silaturahmi antar Masjid Kalimbo-Limbo, antara Masjid Lamangga, Masjid Wajo, Masjid Pimpi, sehingga kita akan berbagi. Nah, mereka yang belum ada mungkin kita sampaikan, yang belum kita tahu juga mereka sampaikan ke perangkatnya kita di sini. Seperti itu. Insya Allah kita akan lestarikan budaya Buton ini. Masya Allah. Nah, ada yang menarik di sini bahwa tradisi Kesultanan Buton pada masa lalu tergambar di Masjid Kalimbo-Limbo ini. Salah satunya juga seperti yang kita sudah pernah bahas bahwa ada balaba. Iya. Nah, di Masjid Al-Ihsan ini, di Al-Ihsan Lamangga ini akan diadakan juga seperti itu. Insya Allah. Iya. Ini alhamdulillah. Masjid kita di Kelurahan Lamangga ini, Masjid Al-Ihsan ini, kebetulan memang kita punya ada ruang parkir yang luar biasa besarnya, dan kita akan membenahi seperti itu. Jadi segala apa yang pernah dilaksanakan dahulunya, kayak kita melestarikan budaya balaba. Karena kenapa? Kita juga memang perangkat di masjid ini, Masjid Al-Ihsan ini banyak juga ini pendekarnya, Pak. Banyak pendekarnya. Banyak pendekar di sini ya. Termasuk ketua IPSI-nya ada di perangkat masjid ini. Nah, ketua IPSI Kota Bau-Bau ya ada di dan Bapak kakek mertua. Dia ikut pendekarnya juga sama saya. Wow, berarti muji-muji ini berangkat pendekar pasar Harifun juga mungkin pendekar termasuk beliau ini pendekar. Masya Allah Rabbi. Nah, jadi kalau saya tambahkan juga ya. Silakan Pak Sarif Arifin. Ya, baik, terima kasih. Ya. Netizen yang saya hormati, kembali kita kembali dalam segmen acara kejadian di kita Al-Ihsan Lamangga. Ya.
terima kasih. Jadi saya mungkin sedikit menggunakan dan disampaikan oleh Imam kita Pak Abdiyah Abdullah tadi bahwa Masjid Kalindo kita ini adalah bahwa belum-belumnya itu aile masjid. Jadi apa yang menutup semua apa yang ada di masjid keraton dan Masjid Kalindo juga adalah sama dengan kurang lebih tadi sama di Masjid Keraton disebut sebagai masjid tahta atau bahasa umumnya ada kuang. Hanya kuang kita ini hanya di lingkungan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Kalau Masjid Keraton itu kan seluruhnya wilayah katakan itu atau eksklusif. Nah, dan yang kedua juga perlu saya dekati bahwa Masjid Al-Ihsan Lamangga ini salah satu daripada Masjid Kalindo yang ada di wilayah Kota Berbau dan juga Masjid Kalindo Wajo. Hanya mungkin situasinya saya tidak tahu sudah tidak terlalu aktif. Harapan kita mungkin Bisa kembali. Wajo ini bisa kembali aktif lagi. Ada masjid di Timpi, Bone-Bone, Ruang Taraku, Lombok juga, dan yang di seberang sana Lombok itu adalah Masjid Kalindo yang ada di Kota Bogor. Dan juga kita samping itu kita juga membantu peran-peran daripada Masjid Kalindo. Karena dari Kalindo kalau ada kebukaan apakah jangan tidak bisa layani semua. Perannya dari Kalindo untuk membantu daripada Masjid Keraton dalam hal banyak juga untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan untuk kebukaan dia. Jadi perannya ini merupakan penyangga daripada Keraton juga. Oleh sebab itu harapan kami juga di Kalindo ini bisa lestari dan bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah. Nah, harapan kita ke depan juga Masjid Kalindo ini jadi tempat pembinaan karakter. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, ini tidak kemungkinan dan juga bisa untuk membina karakter pemuda kita, dengan ada palapa, terus ada kegiatan-kegiatan lain untuk bagian dari pembinaan karakter dan pengkaderan. Nah, supaya juga ini tetap lestari karena masalah kita selalu di pengkaderan yang jadi problem kita ke depan. Makanya banyak yang ada yang tidak aktif lagi atau apa itu. Dan harapan kita yang mudah-mudahan di Al-Ihsan Lamangga ini bisa sebagai contoh juga untuk Kalindo yang lain. Ya, saya kira demikian ya. Iya. Nah, Pak Haji Rahmat, bahwasanya untuk memelihara tradisi ini sesungguhnya hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Iya. Kira-kira ke depan seperti apa nih Masjid Al-Ihsan Lamangga untuk mempertahankan tradisi Kalindo di sini? Iya, saya terus terang saja didukung sama perangkat-perangkat di Kalindo ini sangat bersyukur sekali memang, dan upaya-upaya itu kita harus laksanakan sekarang ini. Jadi pengkaderan dulu di bagian kita perangkat. Memang kita mantapkan diri dulu, kita mengisi diri dulu. Karena tidak semua perangkat yang kita angkat ini sudah punya pengetahuan tentang itu. Apakah tentang orang yang meninggal, kita untuk pemalu atau untuk orang yang kawin sebagai saksi dan apa semua. Jadi disinilah perannya kita, saling kita mengisi di sini. Jadi memang kita jadwalkan di masjid kita ini, Masjid Al-Ihsan Kelurahan Lamangga ini, biasanya kami adakan pengkaderan itu pada sesudah salat maghrib. Maghrib sampai menunggu salat isya. Jadi kalau untuk pemalu itu jarang kami ambil di waktu habis maghrib. Karena waktu sangat singkat, kita ambil ini sesudah maghrib itu untuk pengkaderan, untuk mengaji, memperlancar bacaan-bacaan buat teman-teman yang perangkat ini, supaya pada saat kita ke lapangan, alhamdulillah sudah siap semua, sudah siap pakai semua. Jadi dia model seperti ini. Juga tentunya kami sekarang ini masalah remaja, kan ini merupakan pengkaderan ini semua. Merupakan pengkaderan karena kita ini sudah alhamdulillah, kalau saya ini sudah ya mau kepala 6, jadi tidak terasa. Jadi kita harus memang melakukan pengkaderan dengan adik-adik kita ini. Ini kita adakan pelatihan di masjid ini. Itu tujuannya kita, dan saya sangat
sangat terima kasih sekali dengan seluruh perangkat ini karena mereka sangat proaktif sekali dengan pengkaderan seperti ini. Ya, seperti itu, Pak. Ya, karena memang sudah mau maghrib ini kayaknya. Nah, Haji, terakhir yang bisa disampaikan sebagai closing statement kita, bagaimana kita memelihara tradisi di Kesultanan Buton ini. Silakan, Haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kami sangat mengharapkan sekali karena memang masjid kami ini terus terang saja sementara dalam tahap pembenahan kami sangat berharap sekali pada netizen, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, monggo mari kita bersama-sama karena ada hajatan besar ini untuk masjid kita ini sebagai masjid percontohan. Insya Allah kami inginkan Masjid Lamangga ini menjadi ikon Kota Bau-Bau, menjadi tempat wisata religi Kota Bau-Bau, sehingga kami akan memperindah tempatnya dan sambil membenahi segala struktur yang ada di dalamnya, sehingga nanti ke depan merupakan kebanggaan buat masyarakat yang ada di Kelurahan Lamangga khususnya dan kebanggaan masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau secara umum. Sehingga kami sangat berharap sekali bagi netizen dan siapapun yang terketuk hatinya, mari kita bersama-sama membantu ala kadarnya untuk masjid kita Al-Ihsan Kelurahan Lamangga ini, karena ini masih dalam tahap pembenahan semua. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Nah, inilah kocak-kocak kita hari ini. Semoga mampu memberi Anda informasi, edukasi, dan bisa memberi Anda tercerahkan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih Pak Syarif Arifin. Terima kasih. Dan tetap like, komen, dan subscribe di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.